Husain di Karbala, aku telah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir masa. Alhamdulillah di awal bulan Muharram kita kembali bertemu melalui Zoom di kajian rutin dari Majelis Ilmu Az-Zahra, dan kali ini Ustadz kita Ustadz Muhammad Taufik Yahya berkenan untuk mengisi kajiannya, dan temanya peristiwa Asyura di bulan Muharram ini, yaitu makna setiap hari Asyura dan Karbala. Baik ya, kajian insya Allah kita selenggarakan selama 1 jam. Kemudian nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan berdoa untuk Majelis Ilmu Az-Zahra, untuk jamaahnya yang sedang sakit. Tentunya juga kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Baik Ustadz, silakan Ustadz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويحرون للأذقان يبكون يزيدهم خشوعا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين أحسن الله لك العزاء السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى حسن المجتبى أحسن الله لك العزاء بأخيك الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين sama-sama السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Rasul, pencinta keluarga Rasul, di hari-hari duka di awal bulan Muharram sampai di 10 Muharram, bahkan sampai di akhir bulan Safar. Muharram dan Safar adalah bulan-bulan duka dari Nabi dan keluarganya. Nabi meninggal di akhir Safar, cucunya Imam Hussein, syuhada Karbala, syahidnya di 10 Muharram. Ketika saya diminta tema untuk membicarakan hari-hari Muharram, Muharram adalah bagian daripada bulan-bulan haram. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha
arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah menjelaskan sesungguhnya jumlah bulan-bulan di bulan yang Allah ciptakan. Bulan-bulan inda iddata syuhur indallah, di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu saat Allah menciptakan langit dan bumi ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut saat orang melaksanakan ibadah haji, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 lagi nanti di bulan Rajab. Dan di bulan ini dilarang untuk melakukan peperangan. Sepakat sebenarnya kaum jahiliyah pun pada waktu memasuki bulan-bulan haram mereka tidak berperang. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ketika mereka memerangi cucunya Nabi, pimpinan pemuda ahli sorga, ketika Imam Hussein bangkit untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melihat berbagai macam kezaliman-kezaliman, untuk menjelaskan dan melawan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang melanda setelah berkuasanya Raja Muawiyah, dan dengan tipu muslihatnya mereka memerintahkan pimpinannya Muawiyah untuk membunuh Imam Ali, dan Imam Ali terbunuh. Kemudian Imam Hasan mestinya yang berhak sebagai pewaris daripada khalifah, pewaris dari a'imah, kemudian ditelikung oleh Muawiyah. Muawiyah mengangkat Yazid. Kemudian terjadilah pembantaian demi pembantaian dari keluarga Nabi yang dilakukan oleh Muawiyah. Cacian, celaan, yang kadang-kadang cacian itu ditimpahkan kepada pencinta keluarga Nabi, padahal yang mencaci selama puluhan tahun, ribuan mimbar yang mencaci Amiril Mukminin, yang mencaci orang yang disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulnya sebagai wali. Innama waliyukumullah, itu dicaci maki. Kemudian dituduhkanlah caci maki itu kepada para pencinta keluarga Nabi. Dan itu cukup lama. Setelah Imam Hasan menandatangani perjanjian kepada Muawiyah dengan catatan untuk tidak lagi melakukan pembantaian dan penghinaan, tetapi janji itu diingkari. Dan Imam Hasan pun dibunuh, diracun melalui perintah Muawiyah kepada istrinya. Dan setelah syahidnya Imam Hasan, Imam Husain lah yang melanjutkan a'imah sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasul, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Husain bangkit, dan kita akan menceritakan kebangkitan itu sehingga menjadi simbol seluruh kebangkitan di dunia untuk menjadikan setiap hari Asyura dan setiap bumi Karbala. Dengan slogan seperti ini, syair seperti ini, yang tentu berdasarkan ayat maupun hadis yang mendukung syair kulla yaumin Asyura wa kulla ardin Karbala, untuk melawan, untuk menjadikan Asyura sebagai perlawanan terhadap berbagai macam kezaliman. Dan sekarang kita juga melihat bagaimana hasil perlawanan yang terjadi karena pembantaian yang terjadi di Karbala terulang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya. Kita melihat hampir setiap hari ada pembantaian, dan mulailah ada perlawanan, dan perlawanan itu bersumber daripada slogan kulla yaumin Asyura wa kulla ardin Karbala. Juga bersumber para maraji, para ulama, menyebutkan ucapan daripada para maksumin yang mengatakan la yaum ka yaumika ya Aba Abdillah, tidak ada hari selain daripada hari-harimu wahai Aba Abdillah. Begitu juga bagi para pencinta Nabi dan keluarganya, setiap hari dinisbatkan, 7 hari dinisbatkan, tidak pernah di setiap hari itu kecuali kita berziarah kepada 14 manusia suci. Di hari Isnin seperti sekarang ini, hari Senin, hari ziarah kita kepada Imam Hasan dan Imam Husain. Hari Selasa besok, Isnin artinya 2 imam, Selasa artinya kita berziarah kepada 3 imam, Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq,
dan begitu seterusnya di hari Rabu 4 imam, hari Kamis Imam Hasan Askari, hari Jumat dinisbatkan kepada Imam Mahdi, dan hari Sabtu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin coba melihat makna Asyura. Makna ini langsung disebutkan, disabdakan oleh Allah dalam hadis Qudsi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Mustadrak Wasail juz 10 halaman 319, diriwayatkan dari Syekh Fakhruddin At-Taraihi dalam Majma' al-Bahrain. Dalam hadis munajat Nabi Musa alaihissalam, dia bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, apa yang menyebabkan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad melebihi umat yang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda menjawab pertanyaan Nabi Musa, mereka dimuliakan wahai Musa karena 10 perkara, karena 10 hal, karena 10 amalan, 10 ibadah. Musa bertanya, apakah gerangan 10 hal tersebut, 10 ibadah tersebut? Aku akan suruh Bani Israel untuk mengerjakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 10 hal tersebut, 10 ibadah tersebut adalah salat, zakat, puasa, haji, jihad, Jum'ah, jamaah, Al-Quran, ilmu, dan Asyura. Allah menyebut Asyura di nomor yang ke-10, di penutup daripada 10 amalan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di 10 bentuk jenis ibadah. Yang pertama salat, zakat, puasa, ketiga haji, yang keempat 5 yang jihad, 6 Jum'ah, 7 jamaah, 8 Al-Quran, 9 ilmu, dan 10 Asyura. Saya bisa mengatakan bahwa ke-10 hal itu adalah ibadah, 10 makna yang harus diamalkan, bukan hanya makna, hanya sekedar namanya, bukan hanya sekedar perbuatannya, tetapi harus mengaplikasikan amal itu di setiap harinya. Sehingga ketika Nabi Musa bertanya, apakah Asyura itu ya Allah? Maka tema kita pada hari ini memaknai makna Asyura menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam tentang apakah Asyura itu ya Allah? Maka Allah menjawab, Asyura itu adalah tangisan. Asyura itu adalah buka dan berusaha untuk menangis untuk cucu Nabi, serta mengadakan acara berduka buat mengenang musibah putra Al-Mustafa. Kita berhenti sejenak dengan tangisan. Kalau ada 10 hal, yang ke-10 adalah Asyura. Ketika saya tanyakan kepada berbagai macam ulama tentang makna daripada Asyura, apakah boleh dikatakan bahwa dalam Asyura ada salat, zakat, puasa, haji, jihad, Jum'ah, jamaah, Quran, ilmu? Jawaban mereka, iya. Tidak ada satupun amalan dari yang 10 itu, kecuali satu sama lainnya saling terkait, satu sama lainnya saling mendukung. Salat tidak sah kalau tidak ada pensucian, tidak ada zakat, pensucian harta maupun pensucian diri. Salat juga tidak sah kalau tidak puasa, tidak menahan diri dari makan dan minum. Begitupun juga haji tidak sah kalau tidak ada salat, zakat, dan puasa. Dan juga seterusnya jihad, Jum'ah. Jum'ah artinya berkumpul segala sesuatu. Segala sesuatu itu akan ditentukan daripada salat, zakat, puasa, haji, jihad, jamaah, Quran, ilmu. Dan semua itu tentu akan tersentuh kita untuk sampai pada tingkat tangisan kalau yang kita lakukan itu didasari dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang benar. Di awal ucapan pembicaraan saya mengutip 2 surat dari 4 ayat, surat An-Najm dan surat Al-Isra, untuk menjelaskan tentang tangisan. Karena ketika kita memaknai Asyura itu adalah tangisan, kita tanyakan kepada Al-Quran, berapa banyak ada orang yang mengingkari, menangis untuk keluarga Nabi, menangis untuk Imam Hussein, menangis untuk yang lain-lainnya, tapi mereka menangisi Al-Quran, menangis ketika membaca Al-Quran, tetapi mereka lupa tentang ada manusia Al-Quran. Ada Al-Quran itu diturunkan karena manusia inilah yang punya otoritas
untuk menjelaskan Al-Quran, dan dialah khuluquhul Quran. Dia adalah mandatarisnya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 59 dan 60, apa min hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kamu menertawakan dan tidak menangis. Banyak orang yang mengejek acara-acara Asyura. Banyak orang yang mencela, menisbahkan bahwa ngapain ada acara-acara balas dendam diungkit-ungkit. Ngapain kita harus menangisin orang yang sudah sekian lama meninggal. Bukankah kita tidak boleh lagi mengungkit-ungkit peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu? Tetapi kita kembali bertanya, apakah ada di antara keluarga kalian yang dibantai dan dibunuh? Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam tuntutan-tuntutan yang diajarkan oleh semua generasi, semua budaya, bahwa yang menumpahkan darah, yang melakukan pembantaian juga harus dituntut, dan dia harus dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apakah kalian merasa bahwa pembunuhan itu harus dibiarkan, tidak harus dilawan? Apakah Anda meyakini bahwa kezaliman itu akan dibiarkan kemudian tidak dilawan? Maka segala bentuk kezaliman itu harus ada perlawanan. Apakah kalian heran terhadap pemberitaan tentang perjalanan hidup manusia Al-Quran? Imam Hussein adalah duplikatnya Rasulullah. Hussein minni wa ana min Hussein. Kalau Rasulullah adalah khuluquhul Quran, bukankah Imam Hussein pun juga adalah Al-Quran yang berjalan? Kenapa kalian menertawakan apa yang terjadi dalam peristiwa Asyura, kemudian kalian tidak menangis? Berkali-kali Rasulullah menjelaskan, kalau kalian tahu yang apa yang aku tahu, kalian pasti akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Keterbatasan pengetahuan, karena ketidaktahuan, itulah yang menyebabkan permusuhan terhadap peristiwa-peristiwa peringatan Asyura. An-nasu a'da'u majahilu. Itulah yang diucapkan oleh Amirul Mukminin. Manusia itu selalu memusuhi apa yang dia jahil tentangnya. Ketika dia jahil, dia akan memusuhi peristiwa demi peristiwa karena ketidaktahuan dia tentang peristiwa itu. Kita akan menjawab, makna Asyura adalah tangisan. Dan bukan hanya tangisan, kita menangisi peristiwa terjadi tentang manusia Al-Quran yang dibantai, peristiwa manusia Al-Quran yang dizalimi. Kemudian kita akan melanjutkan bahwa melalui ayat-ayat mulia di atas dapat kita simpulkan bahwa ilmu dan makrifat, cahaya pemahaman pengetahuan, adalah penyebabnya adalah tangisan. Bukankah kita meyakini bahwa dengan tangisan Allah akan ampuni dosa kita? Bukankah kita meyakini ada berapa jenis tangisan demi tangisan? Ada tangisan rahmat, ada tangisan penyesalan, ada tangisan karena kita sedang menghadapi berbagai ujian demi ujian. Karena setiap orang akan mengetahui hakikat sesuatu melalui hakikatnya Rasulullah, mengetahui hakikatnya Imam Hussein alaihissalam, maka nuraninya akan peka dan penderitaan orang lain pun gampang akan menangis. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi tangisan hakiki ini menyebabkan timbulnya rasa khusyuk. Namun hati manusia tidak dapat menjadi khusyuk kalau mereka tidak merasa sedih, tidak peduli terhadap musibah dan kesulitan yang menimpa orang lain. Bukankah Nabi mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dalam urusan kaum muslimin, dia bukan dari golongan kaum muslimin itu. Sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, peka, yang pada akhirnya berusaha untuk meringankan penderitaan orang lain. Ketika dibacakan Al-Quran, juga sama maknanya dibacakan kejadian-kejadian yang menimpa manusia mandataris Al-Quran, yaitu Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Tangisan juga bermakna istighfar, kalau disertai dengan penyesalan terhadap kelalaian dan dosa, serta ketidakpedulian. Itulah makna Asyura. Makna Asyura adalah tangisan. Dan tangisan itu ditanyakan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah.
Kemudian Allah menjawab, tangisan adalah bukan hanya tangisan, dia juga berusaha untuk mencoba untuk menangis. Tabaki, dan yang ditangisi itu adalah peristiwa yang menimpa. Dengan peristiwa yang menimpa itu dia akan peka untuk dia membela orang yang terzalimi, untuk membela nilai-nilai kemurnian Islam. Kemudian Allah bersabda, ya Musa, siapapun dari hambaku pada zaman tersebut menangis, zaman sekarang kita memperingati Asyura, atau berusaha untuk menangis, maka balasannya adalah masuk surga dan dia menetap di sana. Jadi dengan tangisan saja orang bisa masuk surga. Kita banyak meyakini dengan tangisan orang akan mendapatkan derajat yang mulia. Bukankah kita mendengar, bahkan membaca bagaimana Nabi Yakub menangisi Yusuf yang hilang selama 40 tahun sehingga matanya buta. Kalau Al-Quran menceritakan Nabi Yakub saja menangis untuk menangisi anaknya yang tidak dibantai, tidak dibunuh. Anaknya masih hidup, cuma berpisah saja darinya. Tapi karena kecintaan kepada manusia pilihan Allah sebagai pelanjutnya Nabi Yakub yaitu Yusuf, dia khawatir. Maka kekhawatiran terhadap Yusuf saja menyebabkan Nabi Yakub menangis selama 40 tahun. Apakah kita tidak boleh menangis? Kita boleh menangis sepanjang abad umur kita. Karena tangisan itu akan menjadikan kita bergabung dengan para anbiya. Dan dengan tangisan itu pun kita akan diampuni dan mendapatkan sorga. Jadi sorga itu adalah harganya tangisan. Dan begitu juga tangisan itu adalah merupakan senjata untuk kita mendapatkan berbagai macam karunia demi karunia. Bukankah bayi pun ketika ingin mengharapkan sesuatu, dia mengharapkannya dengan tangisan. Dan siapapun, bukan hanya menangis di peristiwa Asyura, peristiwa mengenang manusia Al-Quran. Kalau dia di hari itu berkumpulnya orang mengenang perjalanan manusia Al-Quran, dia menginfakkan hartanya, kemudian dalam rangka mencintai putra dan putri Nabi, serta membuat makanan, apapun berupa makanan dari uang yang dia belanjakan untuk peristiwa Asyura, atau di hari-hari mengingat peristiwa perjalanan manusia suci itu, maka Allah pasti akan memberkahi. Hartanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, atau dilipat gandakan lagi di sorga kelak, dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosanya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, demi keagungan dan kemuliaanku, siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang mengalirkan air matanya di hari Asyura, walau hanya setetes, maka dia dicatat pahalanya bagai 100 orang yang syahid. Tentu setiap amal yang kita lakukan ada motif karena kita takut kalau kita tidak bisa menangis, sehingga kita akan diklaim sebagai hati yang keras, banyak dosa. Tapi saat kita menangis, tentu ada harapan dari tangisan kita, ada perubahan, ada permintaan kita yang akan dikabulkan. Tetapi motif ibadah yang paling tinggi adalah ketika antara rasa harap dan rasa takut itu, rasa harap dan rasa takut itu akan menjadikan kita bersyukur. Itulah inti dari sujud yang dilakukan saat kita berziarah Asyura. Setelah peristiwa mengenang hari Asyura, ada ziarah Asyura yang redaksinya langsung disampaikan oleh manusia yang hadir di Asyura, imam kecil yang hadir di Asyura, yaitu Imam Bagir, putranya Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Imam Hussein, yang merangkai ziarah Asyura yang kita baca setiap hari itu. Di penutup ziarah Asyura itu, kalimatnya yang kita harus yakini bahwa itu kalimat sangat indah sekali. Alhamdulillahi ala azimir raziyati. Ada ucapan alhamdulillah, ungkapan syukur terhadap musibah. Kenapa musibah harus kita syukuri?
juga pernah disampaikan ketika Sayyidah Zainab ditampakkan kepalanya Imam Husain di hadapannya oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad pada waktu itu. Dia mengatakan, inilah pemberontak yang saya habisin dia, saya penggal kepalanya. Bagaimana pendapatmu? Sayyidah Zainab, saudaranya Imam Husain, putrinya Sayyidah Fatimah, yang senantiasa mengajarkan wa ala sarra wa darra mashkur, terhadap suka maupun duka tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Zainab spontan dengan ilham ilahiyah yang dia keluarkan, diucapkanlah kalimat ma ra'aitu illa jamila. Karena ucapan ma ra'aitu illa jamila tentu bersumber dari firman Allah, sabran jamila. Karena ada sabran yang biasa, sabran jamila. Itulah yang diucapkan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam, yang memang dia adalah Sri Kandinya Karbala. Para pencinta keluarga suci Nabi dari Majlis Taklim Az-Zahra, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu bisa menjawab terhadap keraguan demi keraguan orang-orang yang masih belum mempercayai manusia suci. Mereka mempercayai kota suci, tempat suci, batu suci, hari suci, bulan suci. Tetapi aneh, mereka sampai sekarang belum mempercayai manusia suci. Mudah-mudahan Allah membuka hati mereka untuk sampai mereka mengenal manusia suci. Bukankah mereka datang ke tempat suci? Bukankah setiap harinya mereka mensucikan diri? Untuk apa kira-kira mereka mensucikan diri mereka? Cuma untuk memasuki sorga, tidak ingin berjumpa dengan manusia ahli sorga. Bukankah dia meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa Al-Hasan dan Al-Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Imam Hasan dan Imam Husain adalah pimpinan pemuda ahli sorga. Bukankah mereka juga meyakini bahwa Sayyidah Fatimah, Sayyidat Nisa'il Alamin, Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah, ketika ditawarkan kepada Salman Al-Farisi, yang mendapatkan gelar Salman Minna Ahlil Bait, atau Salman Muhammadi. Ya Salman, bila ditawarkan, dipilih kepadamu, disuruh engkau memilih antara sorga dan Ali, mana yang kau pilih? Kemudian Salman mengatakan, apalah artinya sorga kalau tanpa Ali? Apabila Anda mendapatkan satu kenikmatan di sebuah tempat yang indah bagaikan sorga, apakah Anda cuma akan menikmati tempat itu sendirian, tanpa mengenal pemilik sorga itu sendiri dan manusia pertama yang memegang kunci sorga? Ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak yang hadir di Zoom acara Sayyidah Zahra di hari yang ke-8 atau ke-9 bulan Muharram, di hari Tasu'ah ini, saya ingin menyampaikan ada kalimat yang luar biasa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika Sayyidah Fatimah menanyakan kepada ayahnya. Ruya annahu lamma akhbara nabiyyu ibnatahu Fatimah, ketika Rasulullah menyampaikan berita ini kepada Fatimah, biqatli waladiha al-Husain. Tadinya Rasulullah belum menyampaikan saat yang sudah tepat Nabi menyampaikan kepada putrinya Fatimah bahwa putranya itu, karena memang ketika kelahiran Imam Husain, Nabi senang, kemudian tidak lama Nabi menangis. Kemudian banyak kali Nabi menangisi Al-Husain. Jadi kalau Nabi menangisi Al-Husain, maka sunnah untuk mengikuti Nabi, kita juga harus menangisi Imam Husain. Bukankah kita sering menangisi, ada kesedihan demi kesedihan, cerita demi cerita, drama demi drama, sehingga kita bersedih dan meneteskan air mata. Bagaimana tragedi demi tragedi yang benar terjadi. Dan Nabi mendapatkan informasi ini dari Allah, dan Nabi menangis ketika Nabi menceritakan ini kepada Sayyidah Fatimah tentang akan terbunuhnya Imam Husain. Bakat Fatimah tu bukaan syadidah. Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh. Wa qalat ya abata mata yakunu dzalika, kapan hal itu akan terjadi? Qala fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali.
Dan zaman itu sudah tidak ada lagi aku dan tidak lagi engkau, juga tidak akan ada lagi Ali saat itu. Fastaddat bukauha. Kemudian Sayyidah Zahra menangis lagi terseduh-seduh. Wa qalat ya abata wa ma yubki alaihi wa ma yaltamizu bi iqamatil aza. Kapan hal itu akan terjadi dan siapa nanti yang akan menangisinya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Fatimah, Nabi bersabda, ya Fatimah, ana nisa'i ummati yabquna ala nisa'i ahli baiti. Nanti wanita-wanita pencintamu akan menangisi cucumu. Wa rijaluhum yabquna ala rijali ahla baiti. Laki-laki pencinta keluarga Nabi akan menangisinya. Wa yujaddiduna al-aza jilan ba'da jil fi kulli sanah. Dan hal itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah menjanjikan, walaupun dengan segala macam cacian, cemoohan, larangan demi larangan, acara aza, maka tentu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah tidak akan bisa ada yang menghalanginya. Seakan-akan ada orang yang ingin menghalangi matahari terbit dari mulut mereka. Mereka akan memadamkan matahari. Yudfi'u nurallah biafwahihim. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa memadamkan. Tidak pernah bisa menghalangi acara. Hari ini kita akan melihat bagaimana berjuta-juta, berpuluh juta manusia dari mancanegara, mereka yang menangisi, memukul dada. Mereka memukul dada mereka masing-masing. Tapi dada orang-orang yang munafikin itu merasa sesak. Dada orang-orang yang munafik itu merasa sakit. Padahal yang dipukul bukan dada mereka. Dada pencinta. Karena memang terbukti para pencinta yang memukul dada mereka untuk berduka. Dada-dada itu tidak akan pernah terserang berbagai macam penyakit-penyakit yang menyebabkan mati mendadak. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza kana al-qiyamah, Rasulullah setelah menjanjikan bahwa yujaddidul azza jilan ba'da jil fi kulli sanah, bahwa orang yang akan mengadakan acara azza, acara duka setiap zaman demi zaman, setiap tahun demi tahun sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, fa idza kana al-qiyamah, apabila nanti hari kiamat datang, tashfina anti linisa'i, engkau wahai pimpinan wanita ahli sorga, wahai Fatimah yang disebut oleh Nabi sebagai pimpinan ahli sorga, anti linisa'i wa ana ashfa'u lirrijal, tashfa'i anti linisa'i wa ana ashfa'u lirrijal. Engkau akan memberikan syafaat untuk kaum wanita yang menangisi Al-Imamul Husain, dan aku yang akan memberikan syafaat untuk laki-laki yang menangisi putramu Al-Husain. Wa kullu man baqiya minhum ala musabil Husain. Siapapun yang akan berduka menangisi musibah Al-Imam Al-Husain, akhadna biyadihi wa adkhalnahul jannah. Aku akan angkat dengan tanganku dan aku akan masukkan dia ke surga. Ya Fatimah, kullu ainun baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata nanti akan menangis di hari kiamat. Ila ainun bakat ala musabal Husain, kecuali mata yang senantiasa menangisi musibah Al-Husain. Fa innahu dhahikatun mustabsyiratun binaimil jannah. Mereka akan bergembira dan berbahagia dengan kenikmatan sorga yang dijanjikan. Itu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah ketika Sayyidah Fatimah bertanya tentang apa yang akan terjadi, musibah yang akan menimpa Imam Husain, siapa yang akan menangisinya. Kemudian Rasulullah menjawab itu. Ada riwayat dari Imam Ridho tentang tangisan. Kemudian Imam Ridho meriwayatkan dalam kitab Wasail Syiah, juz ke-14 halaman 505. Imam Ridho meriwayatkan, mislil Husain falyabkil baqun. Kejadian semisal Al-Husain, kejadian Karbala, kejadian peristiwa yang tidak sampai 12 jam,
hanya beberapa jam, 4-5 jam peristiwa Karbala, mulai dari matahari terbit sampai sebelum matahari terbenam, itu terbunuh 18 keluarga Imam Hussein bersama 17 keluarga dekatnya, anaknya, saudaranya, keponakannya, dan orang-orang dekatnya. Itu terbunuh, dibantai, dipanah dengan panah beracun, ditombak, dan juga sahabat-sahabatnya. Kejadian semisal Al-Husain, semisal dengan Karbala, banyak orang yang mengatakan itu cuma kejadian yang sudah lewat, kita nggak bisa dendam. Bukankah kejadian pembunuhan, pembantaian, dia harus darah, dibalas dengan darah, dan tidak boleh dibiarkan kezaliman, dan tidak boleh acara-acara untuk mengenang, untuk membangkitkan, melawan berbagai macam amar ma'ruf dan nahi munkar, itu dibiarkan. Tambah lagi ada perintah dari Al-Quran bahwa setiap kezaliman harus dilawan dan harus melakukan perlawanan. Kejadian semisal Al-Husain, hendaklah menangislah bagi yang hendak menangis, karena tangisan untuknya akan menggugurkan dosa-dosa besar. Kemudian ketika bulan Muharram tiba, menurut Imam Ridho, ayahku tidak kelihatan tertawa, seakan ada yang mengalahkannya hingga 10 hari. Ketika tiba hari ke-10, hari musibah, maka kesedihannya serta tangisan, inilah hari terbunuhnya Al-Husain. Ibu-ibu dan para pencinta keluarga suci Nabi dari Majelis Ta'lim Az-Zahra ataupun dari yang saya undang dari online Zoom ini, kita kembali untuk bagaimana mendidik anak-anak kita untuk mereka melatih menangis, baik nangis dalam sholat, zakat, puasa, haji, jihad, Jum'ah, jamaah Quran, ilmu, dan Asyura. Asyura itu adalah tangisan. Tangisan itu juga harus ada dalam sholat kita, dalam zakat kita, kepedulian kita untuk membersihkan harta kita, kepedulian kita untuk membersihkan diri kita, kepedulian kita untuk membantu orang yang lapar. Kita merasakan kelaparan mereka. Mungkin saat itu kita menangis melihat berbagai macam musibah hari-hari ini. Kalau ada orang tidak percaya tentang peristiwa Asyura, dengarkanlah berita, lihatlah video demi video apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Gaza, dan kejadian itu akan betul-betul menyentuh bukan hanya orang yang beriman, yang muslim, tetapi orang-orang yang berbeda agama pun tidak akan pernah ridho melihat kezaliman itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa peduli kepada orang-orang yang terzalimi, karena Anda pasti akan ditolong, Anda pasti akan mendapatkan rezeki, Anda pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Anda peduli kepada orang-orang yang terzalimi. Latun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kemudian Imam Ridho juga meriwayatkan di dalam kitab Wasail juz 14 halaman 503 sebagai penutup dari ceramah saya pagi ini di online. Diriwayatkan dari kitab Wasail juz 14 halaman 503, diriwayatkan dari Ali bin Ibrahim bin Hashim, dari ayahnya Zayyan bin Syabib, dari Imam Ridho alaihi salam. Wahai putra Syabib, bila engkau menangis terhadap sesuatu, maka tangisilah Husain bin Ali, karena dia disembelih bagaikan disembelihnya kambing, dan dibunuh bersamanya keluarganya sebanyak 18 orang, yang tidak ada lagi yang menyerupainya di bumi ini. Dan telah menangis 7 lapis langit dan bumi karena terbunuhnya. Duhai putra Syabib, bila engkau menangisi Husain hingga mengalir air matamu hingga ke dagumu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampunimu dari semua dosa-dosamu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang banyak maupun dosa yang sedikit. Wahai putra Syabib, bila engkau akan ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan tanpa dosa yang kau bawa, maka ziarahilah Al-Husain. Wahai putra Syabib, bila engkau akan bebas mendatangi kamar-kamar sorga dan menjumpai Nabi di sorga bersamanya, maka berlepas dirilah dari yang membunuh Al-Husain. Wahai putra Syabib, bila engkau mengingini pahala orang yang syahid bersama Al-Husain,
Maka ucapkanlah saat engkau mengingat peristiwanya, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Sama-sama kita baca. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Wahai putra Syabib, bila engkau akan bebas bersamaku di derajat yang utama dari sorga, maka bersedihlah saat kesedihan kami, dan bergembiralah saat kegembiraan kami. Hendaklah engkau berwilayah kepada kami, bila seorang yang mencintai batu pun akan dibangkitkan oleh Allah bersama batu di hari kiamat. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan bersama Al-Husain, Auladil Husain, Ashabil Husain, Putra Al-Husain, Jaddul Husain, Ummul Husain, wa Abul Husain, dan semua pencinta Al-Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdillah, wa alal arwahi allati hallat bi finaik. Alaikum minna jami'an salamullah abadan ma baqid, wa baqiyal lail wan nahar, wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Sama-sama. Assalamu alal Husain wa ala علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Terakhir, jangan pernah kita sujud, usahakanlah sujudlah di tanah Karbala, sehingga setiap hari kita sujud, setiap hari kita menangis, setiap hari kita sholat, dan ada tanah Karbala yang kita sujud. Dan bukankah Nabi tidak pernah sujud kecuali di tanah, dan tanah yang mulia tentu, tanah yang pernah disebut oleh Nabi, tanah Karbala adalah bagian daripada Qit'atul Jannah. Tiap hari adalah Asyura, dan tiap bumi saat kita ingin sujud, dan selalulah kita sujud, berusahalah untuk mencari turba Karbala, sehingga kita akan terus mengingat setiap hari adalah Asyura, setiap hari adalah tangisan, dan setiap hari kita akan tidak pernah tidak sujud di bumi, dan di situ adalah bagian daripada Qit'atul Jannah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari tanah kita diciptakan, dari tanah juga akan kita dibangkitkan, kita akan ditanam di tanah, dan juga dari tanah kita akan dibangkitkan berjumpa dengan manusia-manusia ahli surga, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pemaparannya. Insya Allah akan menambah ilmu kita dan kecintaan kita kepada Imam Husain. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan yang ingin bertanya untuk langsung membuka mic-nya atau boleh melalui chat. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita persilahkan dari Bapak-Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam, Pak Bambang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Aba Abdillah wa ala arwatilati halabimalik. Alaika minni salamul abada ma bakitu wa bakil nahar wa jallahu ya khairul minni lajatukum. Assalamu Husain wa Abdul Husain wa Abdul Husain Hasadul Husain. Pertanyaan saya, Ustaz. Ini Asyura, hari-hari kesedihan. Bahwasanya akhirnya surga jaminan, Ustaz. Nah, pertanyaan saya gini, Ustaz. Jika seorang muslim yang ibadah hari-harinya terbatas, Ustaz, biasa-biasa aja, dan selalu berbuat dosa, tapi dalam 10 Muharram dia selalu ikut dalam majelis-majelis duka Imam Husain, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah apa yang dilakukan itu, dengan dosa yang dilakukan itu, dengan ikut dengan malam-malam duka itu juga surga jaminan, Ustaz? Satu. Kalau kedua, mengenai surat Al-Ahzab 33, Ustaz, mengenai masalah Ahlul Bait, manusia suci. Di situ dalam manusia suci itu nggak disebutkan, Ustaz, siapa-siapa aja itu Ahlul Bait, Ustaz.
Kalau kita sebagai pencinta Ahlul Bait tahu manusia-manusia itu, tapi banyak juga saudara kita juga nggak tahu mengenai masalah Ahlul Bait itu siapa-siapa orang-orang di dalamnya selain Rasulullah. Pertanyaan saya juga, seorang yang ibadahnya sangat baik, tadi yang tidak baik, sekarang yang baik, semua yang dianjurkan Allah dijalankan, larangan-larangannya ditinggalkan. Tapi dia tidak kenal mengenal Husain, tidak kenal mengenal Imam Husain, dan tidak pernah menangis karena tidak tahu pengorbanan Imam Husain untuk menegakkan kebenaran. Pertanyaan juga, apakah yang dijanjikan surga itu tidak akan muncul untuk masalah yang ini? Itu Ustaz. Pertanyaan ketiga, yang terakhir, kalau orang tua kita Ustaz, yang telah meninggal, yang tidak mengenal Ahlul Bait dalam perjuangan Imam Husain. Nah, alhamdulillah anaknya ada yang pencinta Ahlul Bait, Ustaz. Bagaimana status ayahnya itu, Ustaz? Yang tidak mengenal Ahlul Bait, tapi anaknya mengenal Ahlul Bait, tapi dalam setiap doa, anaknya itu selalu mendoakan bahwasanya semoga arwah almarhumah orang tuanya itu selalu dikenalkan dengan Ahlul Bait. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Pak Bambang, Anda harus meyakini bahwa kita masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Pak Bambang akan kaget. Ada orang yang sudah digiring masuk surga, kemudian dia masih menoleh, kemudian Allah perintahkan, hei malaikatku, jangan masukkan dia ke dalam neraka, masukkan dia ke surga, karena dia bersangka baik kepada. Jadi tentu orang masuk ke surga itu karena kasih sayang, karena rahmat. Yang kita peringati ini adalah manusia rahmat. Rahmat Rasulullah, Imam Husain adalah rahmat yang dihadiahkan. Kalau kita ingin mengenal rahmat itu, belum melihat rahmat itu, lihatlah rahmat bagaimana matahari yang ada di gambar di belakang saya. Bagaimana kira-kira rahmatnya matahari yang Allah kirimkan. Matahari itu tercipta karena cahayanya Rasulullah. Di atas matahari itu rahmatnya ada yang lebih besar lagi. Kalau matahari itu bisa terbenam, tetapi nama Nabi Muhammad tidak pernah terbenam. Kecintaan orang, tidak ada takaran untuk dia. Kalau ada orang yang akan ditakar satu biji matanya saja untuk ditimbang dengan rahmatnya Allah, maka satu biji mata itu dengan semua amal dia tidak akan rahmatnya Allah kepada mata yang diberikan oleh Allah kepada dia, bukan matahari, mata saja satu yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau Allah ingin mengungkit mata itu untuk ditimbang, maka tentu dia tidak akan mampu membalas daripada kasih sayang Allah yang begitu besar. Tentu surganya Allah. Kita tidak boleh mengkritik kenapa si fulan begini, amalnya segini. Itu hak otoritas Allah untuk memasukkan seseorang. Mungkin terakhir dia baru masuk surga, atau mungkin di awal sudah berbuat amalan. Ada orang yang beramalan baik, akhir hayatnya kemudian dia berubah, dia kufur. Kita tidak tahu, ada rahasia-rahasia Allah, dan Allah yang punya otoritas untuk membebaskan manusia masuk ke surga yang mana. Dia ada derajat-derajatnya, surga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita ingin surga di tingkatan bersama Nabi, jangan pernah berpisah dengan Nabi, jangan pernah berlepas diri untuk kita bergabung dengan orang, jangan sampai kita tidak berlepas diri mau bergabung dengan orang-orang yang pembenci Nabi. Kita senantiasa istiqomah, walaupun orang membenci kita, kita akan tetap bersama Nabi. Kebersamaan kita akan menjadikan surga kita akan bersama Nabi. Ada surga orang-orang yang beriman, dia surga. Ada orang-orang yang pada batas tertentu dengan kadar dia surga. Bukankah di dunia kita melihat ada orang-orang yang sangat sederhana sekali, tidak punya ilmu yang cukup banyak, tetapi hartanya banyak. Berbeda dengan ada orang yang lihai, hebat, pintar, tapi kehidupan dunianya sangat terbatas. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu tapi kekayaannya banyak, tapi kita tidak boleh silau dengan kekayaan dunia itu. Begitupun juga dalam urusan akhirat. Nanti di sorga nanti, kita tidak akan pernah bingung kenapa si fulan derajatnya begini, kenapa si fulan derajatnya begini. Yang ada adalah orang bertengkar itu di neraka dia bertengkar.
kenapa kau dulu mengajak aku sehingga aku masuk neraka? Nanti dijawab, kenapa kau mengikuti aku? Jadi pertengkaran itu ada di neraka, tidak ada di sorga. Jadi yang jelas di sorga adalah pilihan Allah, dan Allah menentukan derajat demi derajat sorga untuk seseorang. Kalau ada orang yang sudah meninggal, dia meninggalkan anak-anak soleh. Ada orang yang membatasi anak soleh cuma anak kandungnya dia, ada yang dibatasi lagi cuma anak laki-lakinya dia. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talas. Apabila anak Adam mati, terputus semua amalnya. Banyak orang yang sekarang ini memutuskan hubungan. Orang memutuskan hubungan dengan Nabi diputuskan, hubungan dengan keluarga Nabi diputuskan. Ada orang yang dianggap tidak ada hubungan dengan keluarga Nabi, dia terputus karena urusan DNA-nya, karena urusan orang tuanya. Padahal Nabi mengajar, dan orang itu berakhlakan dengan akhlak mulia. Cuma melihat segelintir orang yang menurut dia tidak berakhlak mulia karena mengucapkan caci maki, kemudian dia pukul rata semua orang itu, kemudian dia putuskan semua orang itu dari hubungannya dengan Nabi, kemudian dia merasa hanya dia saja yang benar, hubungan darahnya, kemudian DNA-nya benar, dan dia lebih tragis lagi dalilnya adalah akhlak mulia. Bukankah dia sadar kalau dia kiai akhlak mulia itu menyambung yang terputus, kemudian memaafkan orang yang bersalah, berbagi kepada orang yang tidak mau berbagi. Silman kotoak, waku aman dolamak, akti man haramak. Yakinilah bahwa kalau kita meninggal, tidak mesti kemudian anak-anak kita sudah didik, tidak jadi anak yang soleh, tidak mendoakan kita. Itu yang disebut oleh Nabi, bukan anak kandungnya. Kalau anak kandungnya, berapa banyak orang yang meninggal nggak punya anak. Tetapi di sini apabila mati anak Adam. Anak Adam artinya semua manusia, yang tasib, menyambung semuanya, tersambung dengan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada orang yang meninggal kecil, nggak punya orang tua. Setiap doa-doa kita yang dinisbatkan kepada orang-orang yang meninggal, semua doa kita itu sampai kepada ahli kubur, sampai kepada mayit, bukan hanya kepada orang tua. Orang tua kita ada orang tua kita yang sifatnya biologis, kita dari darah atau dari air mani orang tua kita, dari ovum ibu kita, bertemunya sperma dan ovum jadi zigot, kemudian jadi makhluk, kemudian ada cahaya makhluk yang berikutnya. Jadi kita tidak selamanya bahwa ada hubungan cuma rahim dari ibu, ada rahim yang sifatnya asma ar-rahim, ada makhluk spiritual, ada orang spiritual, ada orang tua spiritual, ada orang tua yang sifatnya biologis, ayah dan ibu kita dianjurkan silaturahim. Ada ayah spiritual kita, yaitu Rasulullah dan Imam Ali. Karena ciptaan jagat raya ini tercipta dari cahayanya Rasulullah, cahayanya Imam Ali, dan cahaya itu masuk ke dalam sulbinya Adam sebelah kanan dan sebelah kiri, sehingga cahaya itu berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain, sehingga Nabi mengatakan, aku dan Ali abawai hadal ummah, aku dan Ali adalah bapaknya umat ini, orang tuanya umat ini. Yang durhaka kepadaku pasti dia akan terkutuk dan tempatnya di neraka. Tentu kita harus memahami orang tua itu tidak hanya orang tua biologis, tapi ada orang tua spiritualis, orang tua cahaya, orang tua rohani, bukan hanya orang tua jasmani. Nah, itu yang harus kita pahami, Pak Bambang. Jadi derajat sorga tentu ada derajatnya berbeda-beda, dan Allah tidak ditanya apa yang akan dia lakukan. Allah paling adil untuk menentukan yang mana tempatnya. Ada orang yang terakhirnya baru mendapatkan hidayah, tetapi bukan karena urusan amal dia. Ada orang yang beramal panjang, di akhir amalnya kemudian dia membanggakan amalnya, kemudian dia terjebak kepada fitnahan demi fitnahan, kemudian ternyata terbukti dia bukan anak yang halal, sehingga di akhir hayatnya pun dia tidak memakai nama orang tuanya, dia memakai nama orang tua ibunya. Dan biasanya orang tersebut sudah menyebutkan sebagai seorang kiai lagi, membawa hal-hal yang lain, kemudian dia memutuskan semua yang tersambung, dia menganggap dia yang punya hubungan. Orang-orang seperti ini sama dengan thief, cry thief, maling teriak maling, sehingga
dia merasa dirinya paling hebat. Sama dengan orang-orang yang mencaci acara Asyura, mencaci acara-acara yang lain. Kenapa harus ditangisi? Itu dia tidak mengenal tentang ilmu, tentang tangisan, tidak mengenal ayat Al-Quran. Itu urusannya adalah urusan jahiliyah. Tetapi yang lebih parah lagi, orang menganggapnya sebagai seorang alim. Bukankah iblis alim, tapi dia tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Bambang, mungkin ada yang kurang jawabannya, silakan ditanyakan kembali. Clear, Ustaz, jelas, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Makasih. Sama-sama. Ya. Silakan yang lain. Ya. Silakan. Kalau ada yang bertanya itu separuh dari ilmu. Separuhnya lagi adalah mengamalkan apa yang ditanyakan, yang sudah didapat jawaban dari pertanyaan. Ada yang dari jauh nih, dari Makassar nih, Bu. Ya, Bu Tendri. Bu Tenri juga. Ada Umi Kam juga dari Singapura. Ada banyak lagi yang lain. Tapi tak apa, mungkin mereka malu bertanya. Saya nanti yang akan bertanya dan saya akan menjawab kalau tidak ada pertanyaan. Saya akan ajari Anda kalau ingin bertanya sesuatu. Kalau dulu kita biasanya setiap pertanyaan yang kalau kita dididik untuk jadi wartawan, untuk jadi penulis, kita untuk mengumpulkan berbagai macam materi demi materi. Tanyakanlah materi itu dengan 5W 1H. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi kalau kita tanyakan 5W 1H itu kepada siapa yang bisa menjawab di sini, saya persilahkan. Nanti hasilnya hadiahnya nanti Bu Tuti yang akan memberikan hadiah. Kalau enggak saya akan berikan hadiah. Jadi apa Asyura? Siapakah yang diperingati di Asyura? Mengapa Asyura? Kapan Asyura? Di mana Asyura? Bagaimana Asyura itu kok bisa terjadi? Ini mestinya jawabannya satu buku sih sebenarnya. Kalau Anda ingin mendapatkan bukunya, nanti saya coba bagikan tentang Asyura itu. Sehingga kita betul-betul ingin mendapatkan detail. Tadi saya sangat senang sekali ungkapan jujur dari Pak Bambang. Dia merasakan betul-betul mendapatkan jawaban dan sudah sesuai dengan kira-kira yang apa yang akan dia tanyakan. Sekarang kalau saya tanyakan balik ke Pak Bambang, Pak Bambang boleh menjawab itu. Kalau saya tanya Pak Bambang, apa itu Asyura? Kapan Asyura? Di mana Asyura? Bagaimana Asyura? Siapakah manusia Asyura? Kenapa dan bagaimana kok Asyura kok akan bisa terjadi sedemikian rupa? Iya. Tolong dikoreksi jawaban saya saat ya. Orang yang masih miskin ilmu nih saat. Ya, enggak apa-apa. Karena paling banyak tanya dia banyak ilmu sudah. Karena paling banyak tanya. Saya gantian tanya Pak Bambang. Amin. Jadi gini Ustaz, sejak kelahirannya Imam Apa Hussein. Satu-satu dulu. Apa itu Asyura? Asyura itu adalah hari malam kesedihan. Perjuangan Imam Hussein untuk meneruskan risalah dari datuknya Ustaz. Ya, Asyura itu tadi menurut hadis tadi, Asyura itu adalah tangisan. Ya, tangisan adalah ungkapan kesedihan tentang peristiwa Asyura. Kalau Asyura itu sendiri, dia urutan ke-10 dari kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad itu sudah punya sholat, puasa, zakat, haji, jihad, jum'ah, jamaah, dan Quran, serta ilmu, kalau dia tidak punya tangisan, dia tidak sempurna. Jadi yang ke-10 itu penyempurna dari semua ibadah. Ibadah kita sempurna kalau ibadah kita disertai dengan tangisan, ibadah disertai dengan penyesalan, ibadah disertai dengan syukur. Itulah makna Asyura. Kedua, lanjut. Dari kelahirannya Imam Hussein saja, itu Rasulullah sudah tahu, sudah menangis. Pertama, waktu kelahiran Imam Hussein, Rasulullah itu tertawa atau gembira atas kelahiran cucunya, ya kan? Tapi setelah malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwasanya suatu saat ini cucu Rasulullah Imam Hussein ini akan terbantai di Karbala. Jadi awal saja Imam Hussein lahir saja sudah diberitahukan saat kejadian akan yang menimpa. Nah, ini hanya diberikan kepada Rasulullah. Perjalanannya ini tentunya setelah sepeninggal Rasulullah,
Imam Husain ini melihat bahwasanya kondisi Islam pada waktu itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya kan, Yazid, Muawiyah, segala macam-macam itu sudah ingin merubah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia ingin menginginkan apa yang diinginkan itu yang akan dimunculkan. Intinya adalah kekuasaan saat. Padahal Muawiyah atau Yazid itu sangat mengerti atas isi daripada bunyi Al-Quran secara detail. Tapi dalam kenyataan karena dia haus dengan kekuasaan, semuanya itu diabaikan saat. Nah, Imam Husain hadir di Karbala itu untuk menyelamatkan Islam dari kehancuran. Seperti itu, Ustaz. Oke. Jawabannya ya, kan? Berarti siapa Asyura? Asyura itu adalah pimpinan Imam Husain untuk melawan kezaliman yang dijalankan oleh Muawiyah, yang sudah dilakukan kezaliman demi kezaliman, mulai dari Imam Ali, mulai dari zamannya Rasulullah, mulai dari ayahnya Abu Sufyan, mulai dari ibunya Hindun, mulai dari turunan demi turunan atasannya. Memang dia adalah turunan yang jelas turunannya. Ada yang mengatakan bahwa Muawiyah itu nggak jelas siapa sih sebenarnya bapak yang aslinya. Apakah memang betul Abu Sufyan atau ada bapak-bapak yang lain yang nggak jelas sehingga dia begitu tega melakukan pembunuhan dan pembantaian. Oke, lanjut. Mungkin Imam Husain satu-satunya manusia suci yang tahu akan kematian yang akan dialami olehnya. Dia sudah tahu awal daripada kematian. Setiap manusia suci itu setiap zamannya satu. Walaupun dia ada orangnya tiga, tetapi yang punya otoritas untuk ditaati saat itu satu. Al-amruna kalam hel wahid au huwa aqrab. Lanjut. Kenapa Imam Husain itu meninggalkan Mekah dan Madinah? Karena dia tidak mau ada pertumpahan darah di situ, Ustaz. Seandainya dia di Madinah pun dia akan dibunuh. Seandainya dia dimanapun juga dia akan dibunuh. Tetapi dia melakukan satu perjalanan. Perjalanan itu sebagai satu ikhtiar. Perjalanan sebagaimana Nabi Musa berjalan meninggalkan Fir'aun. Perjalanannya Imam Husain artinya untuk menggugah yang lain-lainnya agar mereka sadar. Perjalanannya diungkapkan oleh Imam Husain. Aku tidak keluar kecuali untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lanjut, Pak. Imam Husain keluar dari Makkah dan Madinah untuk menjaga kesucian dari kedua kota suci ini, Ustaz. Dia berjalan ke Karbala itu juga atas undangan daripada Muawiyah yang akhirnya itu dibohongi lah Imam Husain seperti itu, Ustaz. Nah, waktu Rasulullah itu ke arsy-nya Allah, itu di arsy-nya Allah itu sudah tertulis nama Imam Husain di sana, Ustaz. Jadi artinya Rasulullah sudah survei ke surga dan ke neraka. Perlu Pak Bambang ketahui bahwa Rasulullah menurut riwayat keluarga Nabi bukan satu kali ke surga dan neraka itu. Itu Nabi ke surga. Kalau Pak Bambang punya kendaraan bagus, apakah Pak Bambang cuma pakai satu kali saja dan tidak pernah mau mengajak keluarga? Apakah Pak Bambang menjadikan kendaraan itu cuma parkir saja? Kalau Allah mengasih kendaraan kepada Nabi Muhammad berupa kendaraan burak, apakah sudah dikasih kemudian kendaraan itu ditarik balik keluar? Tentu tidak. Menurut riwayat keluarga Nabi, Nabi setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali, dalam riwayat 120 kali Nabi bolak-balik ke sorga dan neraka untuk survei melihat siapa saja yang di sorga dan di neraka. Tetapi Nabi tidak boleh menceritakan sebelum yang terjadi. Nabi juga tahu siapa mereka yang munafik, siapa yang melakukan berbagai macam hal. Tapi tugas Nabi adalah rahmatan lil alamin. Sehingga dalam khutbah Al-Ghadir, Nabi tahu siapa yang munafik. Kalau aku mau tunjuk, aku bisa tunjuk hidung mereka satu-satu. Tapi Allah melarang aku. Jadi tugasnya Nabi adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Asyura, itu peristiwa tentang tangisan dari keluarga Nabi. Siapa pelakunya adalah Muawiyah sebagai pembantainya dan ahli surganya adalah Imam Husain. Imam Husain. Artinya apakah diartikan Imam Husain terbunuh di Karbala, dia kalah, dia binasa di Karbala? Itu jawabannya itu sudah pasti Imam Husain menang di sana. Karena kenapa? Dengan terbunuhnya Imam Husain, kelangsungan agama Islam sampai sekarang yang kita anut ini itu terus berlangsung, Ustaz. Ya kan? Buktinya apa itu buktinya? Buktinya bahwasanya kita masih selalu bersalawat kepada Rasulullah.
Ya kan selalu kita membaca doa tawasul, mencintai semua keluarga Rasulullah. Itu salah satu buktinya. Artinya buktinya di masjid-masjid ada azan. Kalau di zamannya Yazid, ketika ada orang azan mengganggu tidurnya, Yazid memerintahkan orang yang azan dibunuh dan masjidnya dihancurkan. Jadi mereka menghancurkan masjid dan menghancurkan azan. Kalau ISIS menang, maka tidak ada lagi kuburan di muka bumi ini. Kuburan akan dihancurkan, bahkan masjid pun akan dihancurkan. Dan ternyata memang ISIS itu adalah Zionisme. Dan ISIS dikalahkan. Yazid dikalahkan. Walaupun mungkin Imam Husain terbunuh, tetapi semua orang akan menghabisi Yazid dan tidak akan membiarkan. Karena dia membantai dan tidak membiarkan kebenaran itu hidup. Pertanyaan saya gini Ustaz. Imam Husain sudah wafat. Sudah terbunuh ribuan tahun. Yazid, Muawiyah juga sudah terbunuh ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan saya Ustaz. Kita di dunia kan hidup sama-sama di dunia. Kita hidup di atas tanah dunia, Ustaz. Manusia-manusia itu yang sudah wafat. Imam Husain sudah wafat, Muawiyah sudah wafat. Itu alamnya sudah berubah di alam barzah kan, Ustaz. Nah, pertanyaan saya segini, Ustaz. Apakah di alam barzah itu juga sudah dipisahkan antara orang-orang manusia suci atau keluarga Rasulullah, umatnya yang mengikuti mencintainya dengan Muawiyah, Ustaz? Apakah Imam Husain di sana nggak ketemu sama mereka saat itu? Makasih Ustaz. Perjalanan dunia masih belum selesai. Pembantai Imam Husain masih belum selesai. Ada guru-gurunya. Di atasnya Yazid, di atasnya Muawiyah, di atasnya Abu Sufyan, di atasnya Fir'aun, di atasnya semua raja-raja yang zalim. Ada iblis. Iblis umurnya panjang sampai hari kiamat. Nanti kalau sudah menjelang hari kiamat tinggal 1 hari saja, maka iblis pasti akan dihabisi. Kalau iblis sudah selesailah drama kehidupan dunia ini. Baru ada pengadilan nanti di akhirat. Di alam sana masih di alam barzah. Alam barzah, mereka hidup, mereka mendapatkan rezeki yang beramal soleh. Mereka mempunyai tempat-tempat yang mulia, yang amal jahat. Mereka ditangkap, mereka tidak bebas untuk melakukan berbagai macam hal. Mereka dibakar wudu wa asiyah, di pagi dan sore. Mereka dibakar di neraka. Mereka sudah mendapatkan penderitaan di neraka barzahi. Begitupun juga yang mendapatkan sorga barzahi. Imam Husain sudah berada di sorga barzahi dan mereka hidup mendapatkan rezeki. Dan juga di dunia ini ada orang yang mendapatkan sorga yang dia meyakini bahwa dia bersama manusia ahli sorga. Dia mendatangi tempat sorga. Dia berziarah kepada ahli sorga. Dia berdialog dengan manusia sorga. Ada orang yang hidup masih di perantaraan antara sorga dan neraka. Dia belum bisa terbebas dari kondisi neraka yang mengikat dia. Kehidupan yang belum bisa dia keluar dari bencana-bencana itu. Jelas bahwa di alam barzahi ada sorga barzahi, ada neraka barzahi. Nanti dunia ini baru akan selesai setelah, kalau seandainya tinggal sehari lagi dunia ini akan kiamat, akan muncullah sahibul asri waz zaman dari keturunan Imam Husain yang akan memenangkan struggle perlawanan melawan iblis. Setelah iblis nanti terbunuh melalui tangannya sahibul zaman atau melaluinya bangkitnya kembali Imam Ali atau Rasulullah, yang jelas setelah iblis habis masanya dan dia harus terbunuh di tangan manusia suci, baru Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dunia ini dan baru nanti akan ada pengadilan akhirat. Dan Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Dan Allah setiap hari menciptakan dan mengganti satu bumi dengan bumi yang lain. Satu periode dengan periode yang lain. Periode kita tinggal menunggu munculnya sahibul asri waz zaman. Dan semua kezaliman itu akan dihabisi nanti oleh pasukan-pasukan sahibul asri waz zaman. Insya Allah, ajjalallah farajahu syarif. Itu Pak Bambang. Lagi satu, biar lanjut saatnya saat. Oke. Kita tahu bahwasanya zaman kenabian banyak nabi-nabi itu yang langsung ditolong oleh Allah dalam kehidupannya, Ustaz. Contoh, Nabi Musa ditolong pada waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, Nabi Ibrahim
ditolong oleh Allah, dimasukkan ke minyak yang membara, akhirnya tapi menjadi dingin. Itu Nabi, Ustadz. Nah, sekarang masalahnya kan setelah era Nabi berakhir, muncul para imam kita, Ustadz. Nah, apa yang diperjuangkan Imam Hussein dengan wafatnya Imam Hussein itu adalah juga pemberian dari Allah. Jasad boleh hancur, kepala boleh berpisah dengan badannya. Tapi ruhnya kan tetap hidup, Ustadz. Itu pertolongan dari Allah, seperti itu, Ustadz ya. Makasih, Ustadz. Ya dong. Artinya kita tidak melihat kecuali waja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Peringkatnya memang beda. Setiap nabi ada peringkatnya masing-masing. Setiap nabi diutus disesuaikan dengan zamannya. Nabi Isa diutus sesuai zamannya pada waktu itu. Banyak orang-orang yang pandai mengobati dan ahli bermacam-macam. Tapi Nabi Isa diberikan wahyu melebihi daripada kekuatan pada zaman itu. Begitupun juga Nabi Musa sebelumnya dan Nabi Daud sebelumnya. Dan begitu demi begitu semua. Begitupun juga Imam Hussein. Jadi setiap kullu ya'malu ala syakilati. Setiap zaman disesuaikan dengan amalan-amalan yang mereka lakukan dan derajat-derajat yang mereka miliki. Itu harus kita yakini bahwa derajat demi derajat tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walikulli darajatin mimma amilu. Setiap derajat itu karena amal yang mereka lakukan, karena tingkat keikhlasan, karena tingkat hasil dari amalan itu. Jadi Allah punya otoritas mutlak untuk memberikan derajat demi derajat. Kita tidak boleh protes kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang punya otoritas untuk mengangkat derajat orang lebih mulia dari yang lainnya. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa para imam itu lebih mulia daripada Bani Israel, ulama Bani Israel atau Nabi dan Rasul Bani Israel, iya, karena Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Nanti Nabi Isa akan membereskan Bani Israel dan Nasrani. Setelah itu kepemimpinan akan diserahkan kepada Imam Mahdi ajalallah farajahu syarif. Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi. Itu yang kita yakini. Cukup? Makasih. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Bu Tenri. Terima kasih Bu Tuti. Ustaz mau coba jawab yang mengapa Asyura. Boleh Ustaz, mudah-mudahan tidak salah. Bismillah. Misteri Asyura atau Karbala ini adalah salah satu kisah yang memang Allah menjadikannya untuk menguji manusia bahwa agar manusia mengetahui ya dia siapa, dia harus kemana, dia harus berimankah atau kafirkah, dan dia berpihak kepada siapa. Seperti itu, Ustaz. Nah, jadi peristiwa ini menjadikan kita bagaimana mengenangnya, memahaminya, menjadikan kehidupan kita betul-betul berpihak pada kebenaran dan perjuangan Islam. Demikian, Ustaz. Oke, itu jawabannya dari Dr. Tenri. Sudah S3 dia. Sebentar lagi dia profesor. Sebentar lagi dia profesor, insya Allah. Oke, nanti semua jawaban-jawaban itu insya Allah nanti saya kirim ada buku tentang Asyura. Saya pernah menulis sama teman menerjemahkan tentang makna Asyura itu secara detail. Jadi kalau Asyura berdasarkan maknanya Allah, dia adalah tangisan. Kalau Asyura berdasarkan hadis dari Nabi Musa, peringkatnya ke-10. 10 itu adalah menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah manusia yang benar. Manusia yang benar menurut An-Nabi adalah Ali ma'al haq, al-haq ma'a Ali. Maka pelanjut kebenaran itu adalah para imam setelahnya. Jadi mereka adalah manusia benar. Mereka ditunjuk oleh Allah. Wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kita harus menjawabnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kami jadikan para imam-imam itu a'immatan yahduna bi amrina. Mereka lah yang memberi petunjuk dari perintah-perintah kami. Lamma sabaru. Dan mereka terkenal sampai pada tingkat kesabaran yang mereka miliki. Jadi wa ja'alna a'immatan, mereka kami jadikan para imam itu, mereka mendapatkan fi'lal khairat. Semua perbuatan-perbuatan mereka adalah hal-hal yang benar. Manusia yang benar, kalau kita mengingkari ayat Al-Quran, sabda Nabi, Ali ma'al Quran wal Quran ma'a Ali. Al-haq, ahaqqu ayyuttaba,
maka Anda boleh mengingkarinya, tetapi Anda tidak bisa mengingkari Al-Quran itu firman Allah. Silahkan Al-Quran itu buka passwordnya Al-Quran. Mulai dari Alif Lam Mim sampai ke Nun. Itu ada 29 kali. 29 kali surat yang dimulai dengan password. Semua ahli sunnah mengatakan hanya Allah saja yang tahu. Maksudnya itu password. Nanti Allah akan memberitahu siapa yang layak diberitahu. Kalau semuanya terkunci, tidak ada yang bisa membukanya, maka kita ingin buka passwordnya. Siapa sebenarnya hakikat huruf muqatta'ah, passwordnya Al-Quran, manusia yang benar, manusia yang harus kita ikuti, manusia yang harus kita teladani. Anda kumpulkan semua huruf password yang dari Alif Lam Mim sampai surat Nun, surat Al-Qalam atau dengan huruf Nun, itu berjumlah 78 huruf. Dari 78 huruf itu, Anda ambil yang sama, tinggal 14 huruf. Dari 14 huruf itu, bacalah, Anda akan temukan Ali sirat hak numsikuhu. Ali jalan kebenaran, dan berpeganganlah kalian kepadanya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ali ma'al Quran, Al-Quran ma'a Ali. Dan begitu, yang benar setelahnya adalah Imam Hasan, yang setelahnya adalah Imam Hussein, dan seterusnya 9 manusia suci. Itulah manusia yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Selain itu manusia masih mempunyai kesalahan. Jadi sosok manusia yang benar itu. Sekarang siapa manusia yang benar? Kalau kita tidak beriman kepadanya, tidak berpegang kepadanya, tidak mengenalnya, kita mati jahiliyah. Allahumma arifni nafsak, fa ilam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak, fa innaka ilam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak, fa innaka ilam tu'arifni hujjatak, dolaltu andini. Kalau ada doktrin-doktrin, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak mengenal imam zamannya, dia mati jahiliyah, maka imam zamannya adalah persis sebagaimana yang disebutkan dalam doa zamanul ghaibah, dia adalah Imam Mahdi. Nabi Isa pun nanti keturun, dia akan menjadikan Imam Mahdi sebagai imamnya. Dan semua manusia-manusia para maroji, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga orang tidak melihat dia melakukan perbuatan makruh sedikit pun, dan mereka meyakini bahwa sahibul asri wa zaman adalah imamnya. Silakan Cik Kam. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Salam, baik Cik Kam. Baik, Masya-Allah. Terima kasih Afwan ya. Afwan lambat sikit tadi masuk. Tak apa. Walaupun sedikit ilmu tu dapat saya dengar jugalah. Alhamdulillah, saya lihat apa tajuknya tadi, setiap memaknai Asyura. setiap hari Asyura dan setiap bumi itu Karbala. Ini Ustaz betulkan kalau saya nak bercakap sikitlah tentang setiap hari itu kalau kita lihat setiap hari itu adalah hari Asyura. Kita lihat satu minggu kita ada 7 hari, dan setiap hari itu ada pemegang kuncinya, iaitu misalnya hari Isnin Imam Hasan dan Imam Hussein alaihissalam. Jadi kita harus digalakkan membacakan doa dan ziarah kepada mereka. Dan seterusnya hari yang Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Jadi kita sebagai pencinta Ahlul Bait ni harus tahu hari-hari yang kita lalui itu ada penjaganya, dan kita minta tunjuk dia tuan dia dia punya tuan rumah. Jadi kita ni sebagai tetamunya, duyufnya, datang meminta supaya doa-doa kita dikabulkan. Lagi satu, bukan saja hari, tetapi setiap waktu tu, kalau kita lihat jam tu ada 1 sampai 12, setiap satu tu ada doa untuk imam pukul 2 ada imam Jadi bermakna dalam Ahlul Bait ni begitu cantik, indah. Semua telah diatur oleh ulama alim ulama kita ni. Cuma kita belum dapat gali, cuma kita sesekali dapat tengok doa-doa atau buku, kerana kadang-kadang nak baca buku tu tebal, banyak tak cukup habis, tak cukup zaman lah, tak cukup waktu zaman. Okey. Dengan kesibukan masing-masing, dengan syaitan yang mengganggu kita. Jadi dengan doa-doa ni, bila kita tengok makna-makna dia tu sangat membukalah. Kemudian tanah tu tanah, kalau kita lihat tu Ustaz, dalam Quran tu dikatakan ada 4 bulan yang
Suci, 4 bulan 4 haram. bulan haram. Pertamanya bulan Muharram tu Ustaz kalau kita lihat bulan Muharram tu kenapa? Kata saya duduk kenapa Kalau dalam sunnah tu kita macam tak nampak, tetapi bila kita dah duduk dalam AB ni Ahlul Bait ni, kita nampak di dalam Muharram itu ada sosok yang harus kita ikuti. Imam Hussein yang telah dibunuh dengan kejam. Beliau itu membawa kita, menunjukkan membawa anak-anaknya, keluarganya, memperkorbankan diri mereka untuk memperjuangkan Islam yang benar. Dan di situ tadi Ustaz ada kupaskan Al-Quran Ali semua tu. Kalau Imam Ali tu yang pertama, dia akan turun sampai ke Imam yang 12. Jadi Imam Hussein antaranya, mereka lah Quran yang hidup yang harus kita ikutilah. Itu mungkin Ustaz boleh huraikan sikit lah. Itu Afwan Ustaz. Sudah, itu hasil dari pemahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi Cik Kam dan keluarganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua yang hadir di pertemuan ini, ada 30-an lebih orang, 32, 35 orang yang hadir. Mudah-mudahan dia nanti akan bagi-bagi dengan keluarganya dan insya-Allah semua akan dapatkan keberkahan itu. Bu Tuti, kita tutup dengan doa Sahibul Asri wal Zaman. Sebelumnya kita ucapkan salam dulu kepada Imam Hussein. Ya. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum ya benar Rasulillah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إنا آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فلا تحرمنا يوم القيامة رؤيتهم وارزقنا صحبتهم وتوفنا على ملتهم واسقنا من حوضهم مشربا رويا سائغا حنيئا لا أدمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فأعرفنا في الجنان وجههم. اللهم بلغ روح محمد أن تحية كثيرة وسلاما. اللهم قل لي ولك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بساعة من رحمتك فوزا عندك. جعل صلاة نبيه مقبولة ذنوبنا به مغفورة وأنا به مستجابة أرزاقنا به مبسوطة همومنا به مخفية وهوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك ثم لا تصرفنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسه وبيد ريا رويا سائغا حنيئا لا أتبع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وأزمي نور العلم وقوتي نور العلم وقرتي نور الأمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك فتغسيني برحمتك يا ولي يا حميد. صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية صدق النية عرفان الحرمة
وأكرمنا بالهدى والاستقامة سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين khususnya Bu Dewi dan saya juga punya istri dan semua orang yang sakit ya Allah, mardal muslimina bisyifa warrah, mardal muslimina mardal mu'minat mu'minina bisyifa warrah, wala mautahum, untuk orang-orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, seandainya Engkau berikan pahala dari majelis kami, sampaikan pahala ini kepada mereka. Wala mardal muslimina bisyifa warrah, wala mautahum bira'fatir rahmah, wala masyayikhina bil waqari was sakinah, wala syababil inaba wat taubah, wala nisa bil haya'i wal iffa, wala al-aghniya bi tawadi was sa'a, wala al-fuqara bis sabri wal qana'ah, wala al-ghuzat bin nasri wal ghalaba, wala al-usara bil khalasi wal raha, wala al-umara bil adri was syafaqa, la ra'iyati bil insaf bi husni sirah, barik lil hujjat wa zuwar bil zadi wan nafaqa, waqdi ma ujabta alaihi min al-hajj wal umrah, fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. يا ليتني كنا معهم فنفوز فوزا عظيما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.